Bagaimana jika seorang jenderal harus menghadapi oknum polisi saat melaksanakan razia ilegal dan hampir dikeroyok oleh para oknum tersebut? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Siang itu, Jakarta tampak sibuk seperti biasa. Hiruk-pikuk kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi menciptakan suasana yang akrab bagi penduduk kota ini. Suara klakson terdengar saling bersahutan, seolah menggambarkan ketegangan yang selalu ada di jalan-jalan kota besar ini. Dalam keramaian itu, Jenderal Rizal, yang tengah menikmati cuti dinasnya setelah beberapa bulan bertugas di Medan yang penuh tekanan, memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri kawasan kota. Terkadang, ia merasa butuh jarak dari rutinitas militer dan menikmati sisi lain dari Jakarta yang lebih santai. Namun langkahnya terhenti begitu ia melihat sebuah razia yang sedang berlangsung di ujung jalan. Puluhan kendaraan terhenti dengan sopir-sopir yang tampaknya mulai gelisah, menunggu giliran untuk diperiksa. Pada awalnya, Rizal menganggap ini hanya razia biasa, namun ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Tak jauh dari sana, ia melihat beberapa oknum polisi berdiri dengan postur yang tidak biasa. Mereka tampak terlalu santai dan berbicara dengan pengendara lebih lama daripada yang seharusnya. Sesuatu terasa tidak biasa. Rasa was-was mulai menggelayuti pikirannya. Keinginan Rizal untuk hanya melangkah lebih jauh terganggu oleh pemandangan yang semakin jelas terlihat. Ia berhenti sejenak, memperhatikan lebih seksama apa yang sedang terjadi. Polisi yang terlibat dalam razia tersebut tidak hanya berhenti untuk memeriksa surat-surat atau melakukan pemeriksaan kendaraan biasa. Beberapa dari mereka tampak berbisik dengan pengemudi dan kemudian menyerahkan sesuatu dengan tangan tertutup, seakan-akan menyembunyikan transaksi yang sangat mencurigakan. Rizal tidak pernah menutup mata terhadap praktek seperti ini, dan intuisi jenderal yang sudah berpengalaman itu segera menyadarkannya. Mereka sedang melakukan suap. Beberapa pengendara yang tampak kebingungan dan cemas dengan mudah menyerahkan uang agar mereka tidak diproses lebih lanjut. Sementara polisi-polisi itu tetap menjaga sikap profesional di permukaan. Tetapi ada yang aneh dari cara mereka mengelola razia ini. Hatinya mulai terasa gelisah. Rizal mencoba mengingat kembali apa yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun sebagai seorang jenderal. Setiap detil dalam operasi, bahkan sekecil apapun, bisa menciptakan ketidakberesan yang sangat berbahaya. Dengan langkah mantap, ia memutuskan untuk mendekat dan menyelidiki lebih lanjut. Semakin dekat Rizal mendekat, semakin jelas apa yang sedang terjadi. Polisi-polisi itu tampak bekerja dengan sengaja dan terkoordinasi dalam memberikan kesempatan kepada pengemudi yang memiliki cukup uang untuk lolos tanpa masalah. Salah seorang polisi, dengan tangan yang penuh dengan uang hasil suap, menghentikan sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam metalik. Ia memintanya untuk parkir di pinggir jalan dan dengan cepat mengajak pengemudi keluar. Sebuah percakapan yang penuh rahasia tampak terjadi, dengan salah satu polisi menyarankan untuk menyelesaikan masalah ini di luar prosedur. Rizal bisa mendengar kata-kata tersebut, dan saat itu juga hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Bagaimana bisa, di tengah situasi yang penuh ketegangan ini, para polisi justru merusak citra dan kepercayaan publik? Rizal tidak bisa menahan diri. Ia memanggil mereka dengan suara yang menggelegar, menuntut agar mereka menghentikan praktek kotor itu. "Apa yang sedang kalian lakukan?" teriaknya, suara yang begitu keras dan penuh kewibawaan, hingga membuat semua orang di sekitar menoleh, menghentikan apa yang sedang mereka lakukan, dan menatap ke arah jenderal yang tiba-tiba muncul di tengah keramaian ini. Polisi yang pertama kali mendengar suara keras itu terkejut, seolah-olah baru menyadari bahwa mereka telah diperhatikan. Mereka mengenali siapa jenderal yang sedang berbicara dengan nada keras itu. Jenderal Rizal, seorang pejabat tinggi militer yang terkenal tegas dan tak segan-segan menindak orang-orang yang merusak kedamaian dan keamanan negara. Polisi tersebut terdiam sejenak, wajahnya memucat. Dengan perasaan cemas dan takut, ia mencoba menyembunyikan tindakannya, namun tidak bisa sepenuhnya menutupi rasa paniknya. Ia berusaha tersenyum, mencoba menyamarkan ketakutannya di hadapan seorang jenderal. "Tuan, ini hanya prosedur biasa. Kami hanya memeriksa kendaraan dan surat-surat, seperti yang biasa dilakukan dalam razia," jawabnya dengan suara gemetar.
berusaha meredakan ketegangan yang semakin jelas terasa di udara. Namun, meskipun kata-kata yang diucapkannya terdengar biasa, Rizal bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan alasan itu. Matanya menatap tajam ke polisi tersebut. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, meskipun diucapkan dengan sangat hati-hati, terasa seperti kebohongan yang sengaja diciptakan untuk menutupi apa yang sedang mereka lakukan di lapangan. Rizal tahu, jika ia membiarkan ini berlanjut, itu akan menjadi contoh buruk bagi seluruh aparat penegak hukum di Indonesia. Rizal melangkah lebih dekat dengan penuh tekad, matanya semakin tajam menatap polisi-polisi tersebut. Prosedur? Tidak ada prosedur yang mengizinkan kalian untuk meminta uang di jalanan. Teriak Rizal, suaranya memekakan telinga. Membuat polisi dan pengendara di sekitarnya tersentak kaget. Wajah-wajah para polisi yang terlibat berubah, ketegangan semakin memuncak. Beberapa pengendara yang sebelumnya telah menyerahkan uang juga mulai sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dengan mengikuti praktek kotor ini. Mereka mulai merasa risih dan takut, mencoba menjauh dari razia tersebut. Namun tidak ada jalan untuk mundur. Tindakan Rizal yang tegas membuat polisi-polisi itu tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang mereka lakukan. Kalian membuat saya kecewa. Rizal menambahkan dengan nada yang lebih dalam. Menatap setiap polisi yang ada di sana. Setiap gerakannya mengandung kekuatan yang luar biasa. Ia tahu bahwa sebagai seorang jenderal, ia memiliki kewajiban moral untuk menghentikan ketidakadilan ini, apapun resikonya. Sekarang berhenti melakukan razia ini, atau saya yang akan menghentikan kalian dengan cara saya sendiri. Suasana semakin panas. Semua orang yang ada di sekitar mulai terdiam, mengetahui bahwa ini bukan razia biasa, melainkan perlawanan antara seorang jenderal dan oknum polisi yang terlibat dalam praktek yang sangat merusak citra negara. Situasi di sekitar Jenderal Rizal semakin memanas. Suasana yang tadinya tampak seperti razia biasa kini berubah menjadi momen penuh ketegangan. Polisi-polisi yang ada di sekitar mulai merasakan tekanan yang tak terelakkan. Mereka tahu siapa Rizal, jenderal yang sudah terkenal karena sikapnya yang sangat tegas dalam menegakkan hukum, tanpa pandang bulu dan tidak pernah mentolerir pelanggaran atau korupsi dalam bentuk apapun. Wajah mereka mulai cemas, namun mereka berusaha untuk mempertahankan ketenangan dan otoritas mereka. Salah satu polisi yang terlihat paling berani akhirnya membuka suara, berusaha mempertahankan kontrol. "Bubarkan razia ini sekarang," perintah Rizal. Suaranya penuh dengan otoritas dan tidak memberi ruang untuk penolakan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan perintah yang harus dipatuhi. Namun ketegangan di udara jelas menunjukkan bahwa tidak semua orang di sini siap mengikuti perintah jenderal itu. Beberapa polisi lainnya saling berpandangan, namun tak ada yang bergerak. Mereka tahu melawan jenderal ini bukanlah pilihan yang bijak, namun tak semua dari mereka siap untuk menyerah begitu saja, dan ketakutan mulai berubah menjadi sikap defensif. Salah satu polisi yang tampaknya paling tertekan dan merasa dirinya terpojok, mendekat dengan langkah yang penuh ketegangan. Wajahnya memerah karena amarah yang membuncah. "Kami tidak akan berhenti begitu saja, Tuan," kata polisi itu dengan nada yang menantang, berusaha menunjukkan bahwa ia tidak takut meskipun lawannya adalah seorang jenderal terkemuka. Ada rasa kesombongan yang tertinggal di balik kata-katanya, seakan-akan ia merasa bahwa posisinya lebih kuat. Tanpa peringatan lebih lanjut, polisi itu mendekat dengan cepat dan mendorong tubuh Rizal dengan keras. Tindakan itu bukan sekadar untuk mengusir, tetapi lebih kepada sebuah tantangan, mencoba untuk menggoyahkan wibawa jenderal yang tidak pernah gentar. Dorongan itu cukup kuat untuk membuat Rizal hampir terjatuh. Namun, ia tetap berdiri tegak, matanya menatap tajam ke arah polisi yang mencoba menantangnya. Suasana semakin memanas, dan para pengendara yang sebelumnya hanya menonton kini mulai merasakan ketegangan yang begitu nyata. Semua tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi, dan tidak ada yang bisa menebak bagaimana ini akan berakhir. Rizal terhuyung akibat dorongan itu, tubuhnya terpukul keras ke trotoar jalan.
Suara desingan angin yang menggigit dan deru kendaraan yang melintas di sekitar tidak menghalangi perasaan jenderal yang kini berbaring di trotoar. Rasa sakit yang melanda tubuhnya sesaat tidak cukup untuk menghentikan semangat juangnya. Di tengah hiruk-pikuk jalanan Jakarta, jenderal yang dikenal tegas ini merasa lebih hidup dari sebelumnya. Sementara sebagian besar orang mungkin akan merasa terhina atau bahkan mundur setelah diperlakukan seperti itu, Rizal justru merasakan keteguhan dalam dirinya. Dia tahu bahwa ini adalah ujian, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk apa yang ia perjuangkan selama ini. Keperkasaan dalam dirinya tidak akan pernah menyerah begitu saja. Sebelum ada yang sempat merayakan kemenangan kecil itu, Rizal mengumpulkan tenaganya. Dengan rasa marah yang semakin memuncak, ia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Jatuhnya ia ke trotoar hanyalah sebuah permulaan dari apa yang akan datang. Dengan ketenangan yang luar biasa, Rizal bangkit. Ia tidak segera bereaksi dengan emosi, melainkan dengan kontrol yang sangat disiplin. Meskipun ia terjatuh, wajahnya tetap menunjukkan ketenangan yang mengagumkan. Ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan dalam sekejap ia kembali berdiri dengan posisi yang lebih kuat. Tanpa berkata apa-apa, ia melangkah maju, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat di sekelilingnya. Dalam satu gerakan cepat yang sangat terlatih, ia memberikan bogem mentah ke wajah polisi yang telah mendorongnya. Pukulan itu begitu keras dan cepat, sehingga polisi yang menerima pukulan tersebut terhuyung mundur dengan sangat kuat, hampir jatuh ke aspal. Teriakan polisi itu mengisi udara, namun ia tidak dapat berbuat banyak karena rasa sakit yang datang begitu mendalam. Wajahnya yang tadinya sombong kini dipenuhi rasa kaget dan ketakutan, seiring darah yang mulai menetes dari bibirnya. Rizal tidak merasa puas hanya dengan pukulan itu, namun ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali di jalanan ini. Polisi-polisi lain yang menyaksikan kejadian itu mulai panik. Rasa takut merayapi mereka satu persatu. Mereka tahu betul bahwa Rizal bukan hanya seorang jenderal, melainkan juga seorang prajurit yang berpengalaman dan sangat terlatih. Satu polisi yang merasa berani atau mungkin tergugah oleh adrenalin, berlari ke arah Rizal, berusaha menyerang dengan cepat. Namun Rizal sudah memprediksi langkah ini. Dengan kecepatan yang hampir tak terbayangkan, ia menangkap pergelangan tangan polisi tersebut, memutar tubuhnya dengan gerakan yang sempurna, dan dalam sekejap membanting tubuhnya ke trotoar. Suara benturan keras menggema, namun tidak cukup untuk menghentikan perlawanan Rizal. Polisi yang dibanting itu tergeletak di jalanan. Kesakitan dan tak berdaya, sementara Rizal berdiri di atasnya, menatap dengan tajam setiap polisi yang masih mencoba melawan. Suasana semakin mencekam, dan polisi-polisi lainnya mulai ragu untuk bertindak lebih jauh. Mereka merasa terperangkap di hadapan seorang jenderal yang tidak hanya mengandalkan otoritasnya, tetapi juga kehebatan fisik dan taktiknya yang tak tertandingi. Lalu polisi lainnya yang mencoba melawan juga menjadi sasaran berikutnya. Rizal tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia mengangkat tubuh polisi yang mencoba menyerang dan memegangnya dengan kedua tangannya, seperti seorang petarung yang tidak akan pernah ragu. Dengan gerakan yang terampil dan presisi, ia melemparkan tubuh polisi tersebut ke jalanan yang sibuk, mengabaikan reaksi kebingungan dari pengendara yang melihat kejadian itu. Tubuh polisi yang jatuh terpelanting ke aspal menciptakan suara yang cukup keras, seperti dentuman keras yang mencuri perhatian banyak orang di sekitarnya. Kejadian ini semakin mengguncang suasana yang sudah tegang, membuat orang-orang yang sebelumnya hanya menonton dengan cemas, kini mulai merasa lebih takut. Suara-suara di sekitar, dari deru kendaraan hingga teriakan orang-orang yang menyaksikan, semakin gaduh dan panik. Orang-orang mulai bergerak menjauh, sementara para polisi yang masih bertahan tampak semakin terpojok. Namun di mata Rizal, itu semua hanyalah bagian dari pertempuran yang harus ia menangkan. Dia tahu ini adalah ujian besar yang harus ia lalui, dan dia tidak akan mundur. Sementara itu, polisi-polisi yang tersisa semakin terlihat bingung dan kehilangan arah. Rasa takut mulai merasuki mereka.
Menyadari bahwa mereka tidak akan menang melawan seorang jenderal yang tidak hanya memiliki otoritas tinggi, tetapi juga keberanian dan keterampilan luar biasa dalam bertindak. Mereka mulai merasakan betapa besar perbedaan antara mereka yang hanya bertindak karena tugas rutin dan seorang jenderal yang bertindak karena prinsip dan keadilan. Salah satu polisi yang merasa terdesak, dengan cepat berusaha menarik senjata dari pinggangnya, berencana untuk menghentikan perlawanan Rizal dengan cara apapun. Namun Rizal lebih cepat. Dalam sekejap, dengan ketepatan yang luar biasa, ia menendang senjata itu hingga terjatuh dari tangan polisi tersebut, membuat senjata itu berputar di udara dan terlempar jauh ke trotoar. Polisi yang terkejut hanya bisa menatap kosong, merasa seolah-olah setiap harapan untuk melawan hilang dalam sekejap. Rizal berdiri tegak, matanya penuh dengan keyakinan dan tekad yang tak tergoyahkan. Para polisi yang tersisa kini benar-benar merasa terpojok, dan tanpa senjata, mereka tidak lagi bisa melawan dengan cara yang mereka harapkan. Keperkasaan Rizal semakin mengunci mereka, memberitahu mereka bahwa tidak ada tempat untuk korupsi di dunia ini, terutama di dunia yang diwakili oleh seorang jenderal yang menegakkan keadilan. "Kalian pikir bisa menghalangi keadilan dengan cara begini?" teriak Rizal. Suaranya menggelegar, penuh dengan amarah yang terpendam. Tidak ada rasa takut atau keraguan dalam suaranya. Matanya yang tajam menatap setiap polisi yang ada di depannya, penuh dengan tekad dan keberanian yang tidak akan terhentikan oleh apapun. Meskipun jumlah lawannya jauh lebih banyak, Rizal tidak gentar. Dia tahu, kebenaran ada di sisinya, dan dengan prinsip itulah dia bertarung. Dengan setiap pukulan yang dilancarkan, tubuh polisi-polisi yang mencoba bertahan semakin lemah. Pukulan pertama, pukulan kedua, dan terus berlanjut tanpa henti. Satu persatu polisi jatuh ke tanah dengan suara yang menggema. Tak bisa lagi melawan. Setiap serangan yang diberikan Rizal membawa pesan yang jelas. Bahwa di dunia ini, tidak ada tempat untuk para penegak hukum yang justru melanggar hukum itu sendiri. Keadaan semakin kacau, namun Rizal tetap berdiri tegak, membela keadilan tanpa rasa takut, meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya bisa sangat besar. Namun tidak ada pilihan lain baginya selain melanjutkan pertarungan ini. Suasana di sekitar razia semakin mencekam. Orang-orang yang tadinya hanya menonton dari jauh kini mulai bergerak menjauh, merasa ketakutan dengan kekerasan yang terjadi begitu nyata di depan mata mereka. Mereka bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Beberapa di antara mereka bahkan mulai mengambil langkah mundur, mencoba melarikan diri dari potensi kekerasan yang semakin membesar. Rizal, meskipun menyadari bahwa dia sedang menarik perhatian banyak orang, tidak memperdulikan apapun. Yang ada dalam pikirannya hanyalah memastikan bahwa para oknum polisi ini, yang telah merusak citra kepolisian, menerima pelajaran yang setimpal. Dia tidak akan mundur, tidak lagi akan membiarkan mereka lolos dari tanggung jawab mereka. Baginya, ini bukan soal pribadi. Ini adalah tentang keadilan, dan tentang memastikan bahwa apa yang salah di dunia ini harus dibenarkan. Setiap gerakan yang dilakukan Rizal penuh dengan disiplin dan keteguhan hati, meskipun sekelilingnya semakin bergejolak. Dalam kesunyian yang datang setelah setiap pukulan, Rizal hanya bisa menatap tajam para polisi yang tersisa. Memastikan mereka tahu bahwa ini adalah pembelajaran terakhir bagi mereka. Salah satu polisi terakhir yang masih berdiri mencoba menyerang dari belakang, berusaha memanfaatkan kesempatan ketika Rizal terlihat sedikit lengah. Namun Rizal menoleh dengan gerakan yang begitu cepat, seolah-olah ia sudah memprediksi langkah ini. Dengan sigap, ia menendang tubuh polisi itu ke samping, mendorongnya dengan kekuatan luar biasa. Polisi itu terjatuh terjerembab ke aspal, tubuhnya tersentak keras sebelum akhirnya diam tak bergerak. Keadaan di sekitar semakin sunyi, hanya terdengar suara napas berat dari Rizal yang masih berdiri tegak. Semua polisi yang tersisa kini tidak berani bergerak, mengetahui bahwa mereka sudah kalah. Dengan cepat, pasukan yang sudah ditunggu Rizal datang untuk mengamankan mereka. Rizal menatap sejenak polisi yang jatuh di depannya, dan kemudian berbalik, memberikan perintah kepada pasukannya untuk segera menangkap para oknum ini. Dengan tindakan tegas yang penuh rasa keadilan, ia memastikan bahwa mereka yang telah mencemari nama baik kepolisian akan menanggung akibat dari perbuatan mereka.
Keadaan kini semakin terkendali. Namun Rizal tahu bahwa perjuangannya untuk menegakkan keadilan baru saja dimulai. Tanpa memberikan kesempatan sedikit pun kepada para polisi untuk melarikan diri atau mengatur strategi lainnya, Rizal segera menoleh ke arah pasukannya yang sudah siap di belakangnya. Dengan suara tegas yang penuh perintah, ia mengucapkan satu kata yang membawa perubahan besar dalam situasi ini. Amankan mereka. Perintah itu disampaikan dengan nada yang tidak memberi ruang untuk diskusi. Seiring dengan perintah itu, beberapa prajurit yang sebelumnya tersembunyi di balik keramaian mulai bergerak cepat. Mereka muncul seperti bayangan, bergerak melalui kerumunan dengan langkah pasti dan terkoordinasi. Dengan cekatan, mereka memborgol tangan para oknum polisi yang telah dilumpuhkan dan menjatuhkan mereka ke tanah. Beberapa di antaranya mencoba untuk melawan, namun pasukan Rizal terlalu terlatih dan terlalu siap untuk dikalahkan. Dalam hitungan detik, mereka yang berusaha menghindar langsung diamankan dan dibawa pergi. Kecepatan dan ketepatan pasukan ini memperlihatkan bagaimana pertempuran ini berjalan dengan sangat terstruktur dan efektif. Para polisi yang sudah terkapar tidak memiliki kesempatan lagi untuk membela diri, dan mereka pun segera dibawa menjauh dari keramaian, diseret oleh pasukan Rizal yang tidak menunjukkan sedikit pun rasa belas kasihan. Jalanan yang tadinya penuh dengan keributan dan suara teriakan kini mulai sepi. Suasana yang sebelumnya dipenuhi ketegangan dan kekerasan secara perlahan mulai mereda, seiring dengan berakhirnya aksi perlawanan. Hanya terdengar suara kendaraan yang terus berlalu lalang di jalanan. Tidak ada lagi suara riuh yang mengiringi pertempuran yang baru saja terjadi. Suara mesin kendaraan yang melaju cepat seolah menjadi satu-satunya hal yang mengisi udara setelah kekacauan itu. Para oknum polisi yang sebelumnya berusaha melawan kini terkapar, terdiam dalam keadaan terborgol, dibawa pergi oleh pasukan Rizal dengan langkah mantap. Keadaan yang semula kacau dan tidak terkendali, kini kembali teratur berkat tindakan tegas dari seorang jenderal yang tak kenal kompromi. Rizal berdiri dengan tenang, menyaksikan pasukannya mengamankan para penegak hukum yang telah menyalahgunakan wewenang mereka. Hati kecilnya merasa lega karena tahu bahwa keadilan akhirnya ditegakkan, meskipun dengan cara yang keras. Suasana yang semula dipenuhi kekhawatiran kini perlahan berubah menjadi ketenangan. Dan Rizal menjadi sosok yang membawa kedamaian dalam kekacauan itu. Rizal mengamati sekelilingnya dengan mata yang tajam, menyaring setiap detil yang ada. Ia merasa puas dengan tindakannya, meskipun sadar bahwa ia harus menggunakan kekuatan fisik untuk menghentikan tindakan para oknum polisi itu. Ia tahu, dalam dunia yang penuh dengan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, kadang-kadang tindakan keras seperti ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang benar akhirnya menang. Ini adalah tindakan yang harus diambil agar kepolisian tidak dipenuhi oleh orang-orang seperti mereka. Gumam Rizal dalam hati, merasa bahwa langkah-langkah ini adalah bagian dari peranannya untuk menjaga kehormatan institusi yang telah ia bela selama ini. Meski tindakannya sangat tegas dan penuh kekerasan, ia menyadari bahwa dalam beberapa situasi, kadang hukum tidak bisa hanya diterapkan dengan kata-kata atau peringatan. Tindakan nyata, meski keras, adalah cara untuk menunjukkan bahwa keadilan akan tetap berjalan meski banyak yang mencoba untuk merusaknya. Meskipun begitu, ia tetap merasakan beratnya keputusan ini. Ia berharap ini adalah pelajaran berharga bagi siapapun yang mencoba untuk merusak tatanan hukum. Warga yang sebelumnya takut dan terkejut dengan kekerasan yang terjadi mulai bergerak kembali. Beberapa di antaranya melangkah mendekat dengan rasa terima kasih yang jelas di wajah mereka. Meski sebagian besar hanya bisa menatap dengan cemas, beberapa orang berani mendekat dan mengucapkan terima kasih, walaupun hanya dengan lirikan atau kata-kata singkat. Mereka tahu bahwa meskipun Rizal sedang dalam masa cuti dan tidak mengenakan seragam, ia tetap menjadi pelindung bagi mereka yang lemah. Terima kasih, Jenderal. Terdengar beberapa ucapan lirih di antara kerumunan. Meskipun sebagian besar orang merasa takut akan kekerasan yang baru saja terjadi, ada rasa hormat yang mendalam terhadap Rizal yang tetap berani bertindak untuk menegakkan kebenaran. Bagi mereka yang menyaksikan kejadian itu, Rizal bukan hanya seorang jenderal, tetapi juga simbol dari keberanian dan keadilan yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun. Meski para oknum polisi tersebut telah dilumpuhkan, mereka tahu bahwa perubahan ini adalah kemenangan bagi mereka yang selama ini terdiam,
takut dengan kekerasan yang terjadi di jalanan Jakarta. Setelah memastikan semuanya terkendali, Rizal berbalik dan melangkah menuju mobilnya yang terparkir di sisi jalan. Ia merasa lega karena semua yang terjadi telah selesai, namun pikirannya tetap penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Sebelum masuk ke dalam mobil, ia menoleh sekali lagi ke arah para oknum polisi yang telah diamankan. Ini belum berakhir, pikirnya dengan penuh tekad. Masih banyak yang harus dibenahi. Tindakannya hari ini adalah sebuah langkah kecil, namun penting, dalam perjalanan panjang untuk membersihkan sistem dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan langkah pasti dan kepala tegak, Rizal meninggalkan jalanan Jakarta yang kini kembali tenang. Jalanan yang semula riuh dengan kekacauan kini berubah menjadi tempat yang lebih damai, berkat seorang jenderal yang tidak gentar menghadapi ketidakadilan. Rizal tahu, meskipun tugas ini selesai untuk hari ini, masih banyak pekerjaan yang harus ia lakukan untuk menjaga keamanan dan keadilan di negara ini. Dengan hati yang tenang namun penuh tekad, ia melanjutkan langkahnya, menyadari bahwa perjalanan ini jauh dari selesai.